Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di Gaya Maja Channel. Seperti biasa kita akan membahas seputar program Microsoft Word. Tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Gaya Maja Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan sekalian, kita sudah berada di lembar kerja Word. Kali ini saya akan sharing kaitannya dengan Word Art. Jadi dalam aplikasi Word ini ada salah satu menu yang disebut dengan Word Art. Jadi fungsinya adalah membuat tulisan yang dengan efek yang bagus sehingga tampilan di naskah yang kita buat menjadi lebih menarik. Nah, seperti apa kawan sekalian? Yang pertama, kita masuk dulu ke menu insert ya kawan sekalian. Ini di atas di toolbar ini ada home, insert, design, layout, preference, my link list, dan sebagainya. Jadi ada menu insert. Kita klik dulu kawan sekalian, kita klik. Nah, di menu insert ini kawan sekalian cari Word Art. Ini kalau di tampilan di Windows saya di sebelah kanan atas ya, Word Art. Kalau kalian sekalian tidak menggunakan Windows yang sama, nanti akan muncul dengan simbol yang sama. Ini simbolnya huruf A miring ya, simbolnya huruf A miring. Ini Word Art. Kita klik dulu di sini kan sekalian, kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan ya kan sekalian. Pilihan model huruf. Kita akan coba pilih salah satu. Kita klik misalnya yang ini ya. Kita pilih, kita klik saja. Nah, ini kan sekalian. Jadi ini tampilannya kan sekalian, Word Art ini. Jadi ini tidak tersambung langsung dengan teks kita, tapi dia menyendiri. Nah, tinggal nanti kita atur. Nah, kita akan coba atur ya kan sekalian. Begitu kita klik, kalau kita aktifkan Word Art ini, nah kalau kita klik di sini dia nggak aktif ya. Kita klik di sini, ini aktif. Cirinya diaktif itu muncul ini bulatan-bulatan di pinggir-pinggirnya di sepanjang kotakan ini. Kita akan tarik ke atas biar lebih terlihat kan sekalian. Nah, kalau diaktif maka otomatis muncul menu format di sini kan sekalian. Ya, muncul menu format nih. Nah, kalau di Windows kawan-kawan sekalian begitu diklik tidak muncul menu format, kalian double klik ya di Word Art ini, maka nanti muncul menu format. Nah, ada beberapa menu untuk mengedit Word Art ini ya. Yang pertama kita sesuaikan tulisannya sesuai dengan kebutuhan kita. Defaultnya biasanya tulisannya your text here. Nah, kita klik di sini. Kalau teman-teman Windows-nya berbeda, kemudian tidak bisa diklik, kawan-kawan bisa menggunakan ini. Klik kanan, kemudian edit text, ya, sama saja. Nah, muncul di sini. Kita ketik misalnya Gaya Maja Channel. Oke, kita kecilkan dulu ininya. Ya kan sekalian, ya. Nah, kita edit. Pertama di sini kita klik. Nah, ini untuk memilih atau memilih warna, ngeblok ya kan sekalian. Memilih border atau warna latarnya, ada hitam, biru, dan sebagainya. Kalau kawan-kawan sekalian tidak suka menggunakan ini, kawan sekalian bisa milih save file di sini, save filenya ya. Ini di sini juga ada tampilannya banyak warnanya. Kalau kan sekalian di sini warnanya ada yang belum ada yang cocok, kan bisa pilih more fill color. Nah, ini kan sekalian, tinggal klik di sini, pilih-pilih warna yang sesuai dengan keinginan kawan sekalian. Klik di sini, ketik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada shape outline. Ini untuk membuat warna
garis. Nah, jadi shape outline ini untuk memilih warna dari garis. Kita pilih ya kan sekalian. Nah, kita pilih ini misalnya. Oke. Misalnya kita pilih garisnya warna hitam saja standar kan sekalian. Apalagi di shape outline ini juga bisa memilih ketebalan garis. Nah, ini kan sekalian kita bisa pilih. Ya, kita bisa pilih ini. Klik. Nah, jadi garisnya terlihat lebih tebal. Atau ini juga bisa pilihan garisnya bisa titik-titik dan lain sebagainya. Ini kan sekalian sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Bisa klik juga ini ya, efek-efek yang lain. Nah, bisa ini garisnya jadi double. Nah, kan sekalian bisa pilih-pilih di sini ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Oke, kawan-kawan sekalian, kita lihat lagi ada apa di menu formatnya. Nah, ini sebentar. Ini bisa juga kemudian kita buat miring ya kawan sekalian. Tinggal kita putar saja. Nah, ini bisa kita miring ke sana, miring sini ya. Ini buat miring. Jadi ini di sebenarnya saya zoom out dulu ya. Nah, terlihat ini ada anak panah yang bulat. Ini fungsinya untuk memutar-mutar ya kawan sekalian. Ini kan sekalian mau diputar seperti apa. Nah, selain itu untuk merubah ininya, untuk merubah apa tampilannya, mau miring kanan, miring kiri atau terbalik ya. Selain menggunakan ini, bisa juga kita menggunakan ini kan sekalian ya, rotate object. Kalau ini kita bisa rubah sesuka hati kita, mau miringnya cuma 3 derajat, 30 derajat, 60 derajat, ini bisa tinggal putar saja. Tapi kalau misalkan kita merubahnya atau apa namanya, kita rubah itu 90 derajat atau berkebalikan, kita bisa pilih di sini. Ini ada rotate right ya, 9 degree ya. Jadi bisa kita putar 90 derajat ke kanan, ke kiri, vertikal atau flip horizontal. Nah, kita coba misalkan ini. Nah, tampilan jadi seperti ini. Otomatis lurus ya kan kalian. Kalau kita menggunakan ini otomatis lurus. Kita coba undo. Kemudian kita pakai yang ke kiri. Nah, ini. Oke, berubah lagi. Atau mungkin kita mau jadi kebalik. Oh, ini maaf. Nah, ini jadi kebalik kan sekalian. Jadi tulisannya kebalik. Tuh. Jadi tampilannya jadi lebih mudah. Ini juga bisa kecil-kecilkan ke sini kotaknya gitu. Kemudian hurufnya juga bisa kita rubah lagi. Ini stylenya banyak, shadow 3 dimensi atau pakai ini. Nah, pakai ini misalnya. Nah, gaya Maja Channel. Kemudian kita pilih hurufnya hitam. Ya, ini untuk, kalau ini untuk shape ya atau kotaknya, untuk mengedit kotak, warna, kemudian garis pinggir dan sebagainya. Kalau ini untuk merubah hurufnya. Itu. Ini pilihan-pilihannya. Ini garis dari huruf. Bisa juga kita hilangkan no outline. Bisa juga kita kasih ini. Nah, kalau kemudian kita rasa ini agak mengganggu warnanya karena kita hanya butuh tulisan, kita bisa hilangkan warna dasarnya.
Nah, kita hilangkan, garisnya juga kita hilangkan. Nah, ini kawan sekalian. Jadi hanya muncul tulisannya saja. Nah, kalau kemudian kita mau membuat ini kan mengganggu tulisan ya kawan sekalian. Jadi tulisannya tertutup. Kita bisa menggunakan ini. Nah, inline with text. Nah, jadi kita hilangkan garisnya, kemudian kita bisa memposisikan tulisan kita ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau seperti ini kan tulisan tulisan aslinya ini teksnya kan tadi tertutup kan sekalian. Nah, kan bisa kemudian memilih posisinya wrap text ya, pakai wrap text. Bisa inline with text, square. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kawan sekalian. Atau mungkin behind text gitu ya. Kita coba. Nah, karena behind text jadi nggak begitu ketara. Kita pakai ini coba kawan sekalian untuk menghidupkan. Nah, jadi kalau di behind text itu kan dia ada di belakang ya. Cuman karena ini hitam tulisannya, jadi ini tidak terlihat. Coba saya bikin. Untuk mengaktifkannya kita pakai select object ya kawan sekalian. Nah, klik. Nah, kita bikin biru. Nah, ini kan sekalian terlihat ya. Kalau tadi hitam nggak terlihat. Nah, kalau kita bikin biru terlihat. Jadi ini seperti watermark ya kawan sekalian. Kalau berada di belakang. Nah, ini nanti kawan-kawan sekalian bisa setting sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan sekalian. Ini misalnya ya. Nah, tulisan juga bisa kawan-kawan sesuaikan. Kalau in front text dia berada di depan ya. Tapi kalau behind text dia seperti watermark, dia berada di belakang. Kan kalian bisa lihat. Jadi ini terlihat tulisannya tulisannya di belakang, dia juga terlihat. Ini pilihan-pilihannya ya sekalian. Nah, kalau jangan lupa kalau dia berada di behind text, dia di belakang. Kalau kita cuma klik biasa, dia tidak akan aktif karena kita dianggap ngeklik yang di depan. Nah, untuk mengaktifkannya kita pilih ini kan sekalian. Ya, select object. Kita klik ini. Kita klikkan di sini. Nah, dia aktif. Tinggal nanti kita edit lagi. Nah, dalam teksnya teman-teman bisa rubah. Ini misalnya. Nah, itu. Jadi itu kan sekalian untuk membuat word art ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini membuat teks kita menjadi lebih menarik, naskah kita menjadi lebih menarik. Saya kira itu kawan sekalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.